Kalau kita kalikan dengan 11 bulan, berarti mereka punya target tahunan sebesar 22 juta jamaah. Ini targetnya sangat besar, bahkan melebihi ketika umroh di masa normal. Yang harus prihatin untuk menahan diri umroh, itu juga bukannya Indonesia nih. Jadi 9 negara termasuk kita. Kenapa Malaysia yang di lockdown sejak Juni tidak disuspend oleh Arab Saudi? Halo, Assalamualaikum Bapak Eko dan Bapak Firman. Apa kabar? Selamat bergabung. Salam kenal dengan saya, Sudrajat. Pak Eko dan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Derajat, salam kenal juga. Selamat pagi dari Jeddah, ini jam 10 sekarang di Jeddah. Ya, Jakarta udah lewat zuhur ini, udah siang, menjelang asar. Eko, terkait kebijakan pemerintah Saudi soal pelaksanaan ibadah umroh ya, kalau haji kan sudah lewat, terhadap umroh ternyata masih ada hambatan-hambatan untuk jemaah dari Indonesia ya Pak Eko. Antara lain soal syarat booster harus menggunakan vaksin ketiga karena Sinovac dan Sinopharm tidak diakui. Kenapa demikian nih untuk Pak Eko? Bisa dijelaskan nggak kebijakan yang ditempuh Arab Saudi itu? Jadi bahwa sampai sekarang Saudi hanya mengakui 4 vaksin, yaitu Pfizer, Moderna, Astra, dan Johnson & Johnson. Saya yakin kebijakan Saudi untuk membatasi masuknya orang asing, termasuk jamaah umroh, itu juga atas pertimbangan mereka ingin menjaga momentum penanganan COVID di Saudi. Saat ini Saudi sudah sangat baik, Pak. Di level internasional mereka sangat baik. Kasus harian hanya sekitar 700-an. Nah, kalau misalnya kemudian mereka melonggarkan vaksin ini bagi jamaah umroh, mereka khawatir varian Delta ini kan sangat cepat menyebar. Sehingga mereka tetap strict, tetap tidak mau mengakui selain 4 ini. Karena mereka yakin bahwa 4 ini selama ini sudah sangat baik menjaga kesehatan warga Saudi. Nah, ini tentunya menjadi concern kita semua, perhatian kita, keprihatinan kita semua. Bagaimana kemudian kalau calon jamaah umroh dari Indonesia ingin melaksanakan ibadah umroh pada saat ini. Nah, ini seperti tadi sampaikan Saudi, oke, kalau gitu tambahkan 1 booster. Nah, tapi tentunya nanti ada juga permasalahan mengenai visa umroh, dan saya kira Bapak Firman nanti bisa menjelaskan di level teknis ya bagaimana kesulitan para travel untuk mengakses visa ini ya. Jadi Saudi juga mengizinkan asal ada booster, tapi dari kita, dari penyelenggara umroh mungkin masih ada tantangan tersendiri itu. Itu Pak Derajat. Ya Pak, di sebuah situs mengabarkan bahwa sejak pertengahan Juli lalu Kementerian Kesehatan sudah mencantumkan Sinovac dan Sinopharm sebagai vaksin yang diakui juga oleh pemerintah Arab Saudi. Seberapa akurat Pak informasi tersebut? Ya, kami mendengar itu juga, dan segera setelah kami cek, ternyata informasi itu tidak benar. Kami sudah cek kemarin dengan pihak di Kementerian Kesehatan di sini dan mengatakan bahwa memang vaksin Sinovac dan Sinopharm belum diakui oleh Saudi. Jadi sudah ditegaskan oleh mereka. Ini terkait kebijakan booster. Itu memang prakteknya bisa dilakukan, Pak, karena seingat saya, setahu saya itu beberapa hari lalu WHO justru merilis larangan penggunaan booster, termasuk ke pemerintah Indonesia. Cuma pemerintah Indonesia tetap memprioritaskan bersikukuh bahwa booster hanya dikenakan atau diberlakukan untuk tenaga kesehatan. Saya juga masih belum terlalu pasti Pak, confirm mengenai ketentuan WHO ini ya. Saya malah baru dengar ini bahwa ternyata memang ada ketentuan mengenai booster. Tapi saya pribadi berpendapat bahwa dalam situasi darurat ini sebaiknya memang kita konsentrasi untuk memberikan vaksin kepada mereka yang sangat membutuhkan dulu. Artinya kalau baru 1, mari kita penuhi menjadi 2 gitu. Kalau booster ini kan ekstra, kecuali bagi tenaga kesehatan. Kebetulan saudara saya juga dokter-dokter, mereka memang perlu mendapatkan booster karena untuk extra protection gitu ya.
Tapi bagi warga biasa, saya kira kalau misalnya tidak ada urgensi, tidak ada sesuatu yang sangat mendesak, alangkah baiknya cukup 2. Karena yang lain, jutaan orang lain, terutama di Indonesia, masih sangat membutuhkan vaksin ini. Sementara supply-nya kan sangat terbatas. Jadi kalau saya setuju dengan pendapat pemerintah, ayo kita dukung dulu mereka yang perlu vaksin 2 kali, kita penuhi dulu 2 kali. Apalagi meskipun itu tujuannya untuk beribadah ya Pak ya? Iya, terutama beribadah. Kecuali memang nanti pada masanya pemerintah kemudian menegaskan karena suplainya sudah cukup, kan sekarang sudah ada penurunan kasus nih, jadi 20.000 dan semakin banyak yang sudah divaksin 2 kali. Nah, barangkali setelah melihat kebutuhan dari masyarakat untuk ibadah haji atau mungkin bepergian yang lain, katakan bisnis ya, kan ini juga terkendala bagi mereka yang akan melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Nah, mereka yang sangat memerlukan booster, ya barangkali nanti dengan kebijakan dari pemerintah akan diusahakan untuk booster, Pak. Nah, itu saya kira sangat tergantung dari kebijakan pemerintah pusat. Saya beralih ke Pak Firman dulu ya, Pak Eko. Pak Firman, gimana kalau dari sisi Pak Firman melihatnya dengan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi ini seperti apa, Pak Firman? Ya, pertama adalah kami mengapresiasi sekali pemerintah Saudi sangat cepat membuat pengumuman tentang dibukanya umroh setelah pelaksanaan ibadah haji sukses dilaksanakan pada tahun ini walaupun dalam jumlah terbatas. Yang menarik Pak Derajat, ketika pengumuman tentang umroh akan dibuka, mereka mengumumkannya sama seperti masa normal, yaitu umroh dibuka tanggal 1 Muharram dan ditutup pada tanggal 30 Zulqa'dah. Berarti musim umroh akan berjalan selama 11 bulan. Ini sama seperti masa sebelum pandemi Pak Kojan ya, kita 11 bulan dalam setahun. Yang menarik yang kedua adalah Pak Derajat, mereka juga mencanangkan target setiap hari sekitar 60.000 jamaah dan 1 bulan sekitar 2 juta jamaah. Kalau kita kalikan dengan 11 bulan, berarti mereka punya target tahunan sebesar 22 juta jamaah. Ini targetnya sangat besar, bahkan melebihi ketika umroh di masa normal, tahun 2019. Tahun 2019, pencapaian umroh totalnya tidak lebih dari 15 juta atau 16 juta. Sedangkan tahun 2021 mereka mencanangkan 22 juta. Ini menggembirakan sekali Pak Derajat dan juga Pak Konjen tentunya bahwasanya harapan kita dapat kembali beribadah di tanah suci terbuka dengan lebar. Namun ada hal tantangan tersendiri sebagaimana disampaikan oleh Pak Konjen tadi, secara realita kita dalam kondisi suspend. Mau tidak mau kita harus menyelesaikan proses suspend ini dahulu sebelum kita masuk kepada proses untuk pembisaan umroh. Nah, dalam kesempatan ini tadi juga ada diskusi tentang vaksin. Dari awal, dari 2 bulan atau 3 bulan yang lalu ketika Menteri Haji menyampaikan haji dari Indonesia dibatalkan keberangkatannya, Ampuri segera menyampaikan masukan kepada pemerintah untuk segera melakukan persiapan akan dibukanya musim umroh. Akhirnya hari ini musim umroh telah dimulai. Hari ini ribuan jamaah dari mancanegara mulai masuk ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Namun jamaah Indonesia perlu bersabar kembali karena kondisi kita masih disuspend. Karena di kita kan memang menggunakannya Sinovac ya terbanyak ya. Sama Sinovac ya. Betul. Nah, yang kedua memang kendala kita adalah vaksinasi itu sendiri Pak, karena memang Indonesia masih mayoritas menggunakan Sinovac dan hanya minoritas berapa juta saja menggunakan AstraZeneca. Ini juga menjadi kendala karena sampai saat ini baru 4 jenis vaksin yang diterima oleh Saudi Arabia, sebagaimana disampaikan oleh Pak Konjen tadi. Kita berharap juga Ampuri menyampaikan sedari awal Pak Konjen, sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, kami sampaikan untuk menghadapi musim umroh yang akan segera dibuka, seyogyanya pemerintah mulai menyiapkan fasilitas vaksin tambahan sebagai booster untuk memenuhi persyaratan kelengkapan vaksin ketika kita mengajukan visa umroh ke Tanah Suci. Tapi begini Pak Firman dan Pak Derajat ya. Menanggapi ini mungkin kita perlu tegaskan bahwa yang harus prihatin untuk menahan diri umroh itu juga bukannya Indonesia nih. Jadi 9 negara termasuk kita yang ditahan untuk sementara untuk tidak masuk Saudi itu adalah mayoritas pengirim jamaah umroh, Pak. Ya kan? Pengirim jamaah terbesar mungkin di dunia ya, Pak. Iya, jadi India, Pakistan, kemudian ada Mesir, Turki. Semua pengirim jamaah Malaysia besar. masuk
yang disuspend nggak Pak? Malaysia sementara belum, walaupun sekarang memang mereka saya kira akan dimonitor terus oleh Saudi nih, karena tinggi sekali kan, sekarang juga 20.000 di Malaysia. Nah, selain itu juga Lebanon. Sorry Pak Iko, karena mungkin ini mungkin yang jadi akan lebih baik kita memperhatikan kebutuhan kita sendiri, tidak usah mengkaji negara lain. Ya, karena kita adalah mayoritas muslim terbesar di dunia. Saya sampaikan Saudi juga membuka diri besar untuk lebih banyak jamaah. Karena sebagaimana visi 2030, target mereka pada tahun 2030 nanti 30 juta jamaah umroh per tahun. Sedangkan tahun 2021 mereka sudah mencanangkan 22 juta jamaah. Ini saya kira adalah momen yang tepat sekali kalau seandainya pemerintah segera hadir mengambil momen ini. Karena Pak Derajat, Saudi tentu sangat mempertimbangkan. Pak Eko sangat paham sebagai konjen RI di Jeddah bahwa hubungan historis yang sangat kuat, diplomatik, kemudian kedekatan secara personel masyarakat Indonesia dengan Saudi Arabia, bahkan sebelum Indonesia merdeka sudah ribuan jamaah haji Indonesia berangkat ke Tanah Suci dengan segala keterbatasan. Nah, ketika zaman modern ini, ketika Saudi mencanangkan jumlah yang sangat besar, semoga ini juga menjadi harapan besar buat kita semuanya. Tentu kami sebagai penyelenggara tidak akan egois, bahwa kami adalah memperhatikan ada 60.000 jamaah yang tertunda keberangkatannya semenjak 1,5 tahun yang lalu. Dan kami juga berharap mereka cukup bersabar dengan momen-momen yang akan hadir sebentar lagi dengan pembukaan umroh ini. Oke, Pak Firman, saya pribadi mungkin agak paham juga ya dari sisi ekonomi, sisi politik hubungan Indonesia dengan Arab Saudi. Tetapi kan kita juga harus sadar kondisi pandemi di kita kan, untuk PPKM aja kan terus diperpanjang nih kan masih. Cuma begini mungkin ke Pak Eko. Dari sisi Pak Firman dan teman-teman, mungkin ada semacam kecemburuan. Kenapa Malaysia yang di lockdown sejak Juni tidak disuspend oleh Arab Saudi? Sehingga mereka bercuriga, jangan-jangan ini memang kalah. Para diplomat kita ini kalah dalam melobi pemerintah Saudi gitu. Kalau dari Pak Eko gimana menanggapi? Jadi gini, saya juga mengamati pergerakan teman-teman diplomat dari berbagai negara juga ya, bagaimana mereka melobi dan sebagainya. Memang betul beberapa waktu yang lalu ada pejabat Malaysia datang. Itu sebelum di bulan Ramadan kemarin, Pak. Ya, sebelum Ramadan. Ada Menteri Luar Negeri Turki. Kebetulan saya pas lagi umroh di belakang saya Menlu Turki lagi. Jadi wah ini rupanya mereka juga berusaha untuk mendekati Saudi. Tapi Saudi punya keyakinan lain bahwa bukan karena Malaysianya, bukan karena Saudinya, tapi mereka paling penting adalah keselamatan warga Saudi sendiri. Artinya orang yang tinggal di Saudi sendiri. Jadi kalau misalnya dikatakan misalnya bahwa ini karena diplomasi Malaysia, saya tidak melihat itu. Saya tidak melihat itu. Memang kita harus akui, sebelum Ramadan kemarin, kasus di Malaysia kan juga memang jauh lebih sedikit dari kita. Baru setelah belakangan ini, kemudian dengan varian Delta ini, saya kira hampir seluruh Asia Tenggara juga sekarang kesulitan. Vietnam sekarang juga kasusnya dulunya hampir mungkin sedikit sekali, sekarang sudah 9.000. Malaysia dulunya juga sedikit sekali, malah salah satu contoh keberhasilan sebuah negara dalam penanganan COVID, sekarang juga mereka kewalahan, 20.000. Jadi keputusan Saudi untuk ban atau melarang masuk sesuatu negara itu bukan dilakukan dalam tempo singkat. Katakan, wah sekarang naik, kemudian di-ban. Enggak lah. Mereka juga akan secara hati-hati, secara bertanggung jawab lah ya, untuk memutuskan apakah suatu negara di-ban atau tidak. Sejauh yang kami tahu, itu mungkin pengamatannya juga dilakukan selama sekian lama, beberapa bulan. Kalau memang kasus itu tinggi sekali, mereka juga tidak akan segan untuk mencabut status negara itu. Sebagai contoh misalnya, Amerika Serikat. Amerika Serikat dulu juga di-ban. Amerika Serikat dan sebagian dulu kan ada 20 negara ya Pak ya? Iya, waktu 20 negara, Amerika Serikat yang merupakan teman dekat Saudi juga di-ban. Jerman juga, banyak negara-negara Eropa Barat, Uni Eropa yang di-ban juga. Nah, setelah Saudi melihat setelah ganti pemerintahan di Amerika, kemudian juga keseriusan pemerintah di Amerika untuk menangani itu, kemudian terjadi penurunan yang tajam kasus COVID di Amerika. Nah, mereka kemudian mengambil keputusan Amerika dan beberapa negara Eropa keluar. Tapi begini, memang saya juga tidak punya akses untuk mengunjungi dapur pembuat kebijakan di Saudi, ya kan?
Jadi tentunya ada kepentingan nasional yang mereka pertimbangkan. Selain apa ya, masalah ini. Jadi mereka tentu punya kepentingan sendirilah. Bagaimana kemudian Amerika kemudian sekarang dicabut, artinya sudah lepas, boleh masuk lagi, itu berpulang kepada kebijakan pemerintah Saudi. Nah itu tadi. Jadi kenapa kemudian Malaysia masih ini, tentunya mereka juga pertimbangan sendiri. Tapi saya hampir yakin Saudi juga mengamati itu. Mereka sangat concern, bukan karena mereka katakan lebih dekat ke Malaysia dibandingkan Indonesia, saya kira kok tidak. Atau pelarangan itu lebih karena faktor penggunaan vaksinnya juga, Pak Eko? Karena kita tahu kan Malaysia tidak menggunakan Sinovac ya. Tapi mereka juga, mungkin dalam persentase mereka lebih sedikit menggunakan Sinovac, tapi mereka juga concern juga bagaimana kemudian memenuhi kriteria 4 vaksin ini, gitu. Jadi ini kita selalu kan yang di ban itu seperti Mesir, Turki yang Bapak tadi sama. Turki Sinovac juga, Pakistan Sinovac juga, karena memang Sinovac itu lebih murah dan lebih available kan dalam jumlah, di bidang supply-nya lebih banyak, sehingga negara-negara yang tadi saya sebut itu pengirim jamaah umroh itu mereka juga sama-sama menderitanya, mereka juga dapat Sinovac dan Sinovac juga, gitu. Jadi perjuangan negara-negara pengirim umroh juga hampir sama sebenarnya. Gitu. Jadi Mas Derajat, kalau saya melihat dari segi positifnya tadi, saya kembali lagi bahwasanya mencanangkan suatu program dengan target yang besar, tentu mereka akan pikirkan siapa yang akan memenuhi target tersebut. Saya kira ini kesempatan bagi kita, Pak Eko, untuk kembali melakukan negosiasi dengan mereka. Tentu tidak serta-merta angka itu keluar ya, bagi mereka dengan 60.000 per hari, kemudian 2 juta per bulan, tanpa mereka membangun target yang jelas siapa yang akan hadir. Tentu negara-negara yang selama ini mengirim jamaah terbesar akan menjadi masukan. Tidak mungkin mereka berharap ke negara yang selama ini pengiriman jamaahnya tidak besar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat potensi ekonomi dengan jamaah Indonesia. Kami bangga sekali Pak Derajat, hampir seluruh hotel bintang 5 sekitar Masjidil Haram dan hotel bintang 4 sekitar Masjidil Haram itu penuh diisi oleh jamaah Indonesia. Jamaah Indonesia itu mengisi standar SPM, standar pelayanan minimal kami itu di hotel. Dan itu penuh semuanya. Dan secara ekonomi tentu akan menjadi pertimbangan yang sangat baik. Jadi kita berharap ini adalah momen baru, kesempatan baru bagi kita menegosiasikan kembali, melepaskan sejarah keraguan-raguan kita sendiri tentang vaksinasi dan sebagainya. Tentu kami sebagai penyelenggara berusaha semaksimal mungkin memenuhi segala kebutuhan. Terus terang, kami sebagai organisasi asosiasi telah mencari solusi juga. Kalau seandainya booster itu betul-betul diwajibkan, kami akan mencari rekan-rekan yang jelas untuk bisa memasukkan booster secara swadaya masyarakat sendiri, Pak Konjen, agar kepenuhan syarat itu bisa dilakukan. Namun sebagai hak, sebagai masyarakat, kami tentu meminta pemerintah lebih dahulu untuk menyediakan jika itu mungkin. Jika tidak, insya Allah secara swadaya. Karena bagi kami adalah amanah jamaah yang telah tertunda lebih dari 1,5 tahun, dananya berada pada kami dan dana kami berada pihak ketiga. Ini adalah pentingan amanah untuk bisa dilaksanakan sehingga apa yang diniatkan oleh para jamaah tersebut bisa tercapai untuk bisa beribadah di tanah suci. Ini menarik. Kalau memang pertimbangannya Saudi itu hanya ekonomi, tentu dengan keputusan atau kebijakan yang mereka buat ya merugikan negara itu sendiri. Tetapi mungkin juga ya seperti dijelaskan Pak Eko ya bahwa pertimbangannya tidak hanya melulu ekonomi. Betul. Bridging-nya atas dasar maqasid syari keselamatan jamaah. Itu dasarnya. Dan kami merasakan itu sekali. Cuman saya melihat ini ada momen baru loh ke Mas Derajat. Ketika mereka mencanangkan sebuah program dengan jumlah besar dibuka dalam periode dari awal. Dia belum pernah mencanangkan satu program ya dalam sekian dimulai dari tanggal sekian dan berakhir dalam tanggal sekian. Artinya 11 bulan. Tentu ini kan ada semangat baru. Kita bisa melihatlah semangat dunia. Bahwa Eropa bisa mengadakan pertandingan Piala Eropa, Jepang bisa mengadakan Olimpiade, tentu seyogyanya umroh, haji adalah olimpiade bagi umat Islam untuk beribadah di tanah suci. Pak Eko, ini kan baru satu hal ya terkait dari sisi vaksin. Kebijakan lain kan ada soal karantina 14 hari di negara ketiga. Itu masih berlaku juga untuk jamaah umroh? Sebenarnya masih berlaku, tapi tadi tuh bahwa secara umum sih mereka kalau memang ada jamaah Indonesia yang bisa keluar dari Indonesia, mereka diwajibkan untuk 14 hari karantina di luar. Itu secara ketentuan berlaku begitu. Tapi saya yakin Pak Firman nanti bisa menjelaskan bahwa untuk tadi saya sampaikan, untuk mengakses visa saja
nggak bisa Pak, diblok gitu. Jadi teman-teman Ampuri ya gimana mau mengurus jamaah keluar Indonesia untuk karantina orang ini visanya aja nggak dapat gitu Pak. Jadi secara umum boleh bantu saya clearkan secara sedikit. umum ketentuan balik itu. Ya. Oke, silakan Pak Firman gimana terkait Jadi kebijakan kondisinya Mas karantina? Derajat, saat ini ada 9 negara, masih ada 9 negara yang dinyatakan disuspend untuk masuk ke Saudi Arabia. Ada 9 negara yang termasuk suspend, termasuk di antara Indonesia. Yang kedua, untuk melakukan perjalanan umroh ke Tanah Suci perlu visa umroh. Dan Saudi Arabia, pemerintah Saudi Arabia memberikan akses kepada penyelenggara-penyelenggara di seluruh dunia yang memiliki akses selaku provider untuk bisa mengajukannya visa, proses e-visa. Ya kan, e-visa yang saat ini sebagaimana kita ketahui dari hanya 9 negara yang disuspend, sistem e-visa yang masih tertutup ada 33 negara, Pak Konjen. Ya. Sedangkan hanya 34 negara yang sistem visanya sudah dibuka. Jadi sebetulnya masih banyak juga. Jadi ada dua hal. Pertama ada status suspend hanya 9 negara. Namun dari 10 negara yang dibuka baru hanya 34 yang terbuka. Masih ada 33 negara yang belum bisa mengajukan proses e-visa umrohnya. Nah ini sebagaimana disampaikan Pak Konjen tadi, tentu bagi masyarakat yang akan berangkat ke Tanah Suci berniat umroh, mereka harus menggunakan visa umroh. Dan sampai saat ini, proses pengajuan visa umroh dalam sistem e-visa umroh belum bisa dilakukan, masih di-lock oleh mereka. Dalam artian bahwa mustahil sekali bagi jamaah berangkat ke Tanah Suci, baik dengan cara transit atau tidak transit, untuk bisa berangkat ke sana karena belum ada visa umrohnya. Nah, sedangkan yang pembicaraan kita transit di negara ketiga selama 14 hari, itu untuk masyarakat warga Indonesia yang telah memiliki visa lain, misalnya visa bisnis, visa kunjungan, atau lain sebagainya. Karena status kita masih pas suspend, mereka wajib untuk transit di negara ketiga selama 14 hari. Dan ini saya tambahkan Pak Derajat, Pak Firman, kami mendapati masih ada ya beberapa kasus di mana jamaah ya orang kita lah ya, masuk sini menggunakan visa umroh, kemudian mohon maaf ya, terus kemudian kabur. Nah ini saya dalam kesempatan ini justru ingin menghimbau agar jangan kabur gimana maksudnya Pak Eko? Visa. Ya artinya mereka kemudian kerja atau di mana. Gitu. Jadi saya ingin menghimbau agar jangan dilakukan itu. Artinya sekedar ingin masuk ke Saudi dengan menggunakan visa selain itu kemudian menghilang. Ini nantinya saya setuju sekali Pak Eko. Menyulitkan di tengah pandemi kita. Memang masih ada yang nekat seperti itu Pak Eko. Ya, ada tetap juga. Kemarin masih ada kita dapati awal tahun ini masih juga ada yang begitu. Itu pada saat kita belum di-ban ya, mereka pakai visa umroh dan setelah umroh selesai kemudian kerja. Dan ini menyalahi ketentuan dan nantinya juga pada saat muncul kesulitan itu kemudian ya yang bersangkutan akan mengalami kesulitan. Kami setuju sekali Pak Eko. Kami setuju sekali dengan kondisi ini. Sesungguhnya semenjak pemerintah Saudi sangat mengetatkan atas penggunaan visa di luar kepentingan sesuai dengan kepentingan, itu hukumannya di Saudi sudah sangat berat. Bahkan secara finansial sangat merugikan penyelenggara Pak Eko. Betul. Sangat merugikan penyelenggara. Kami kena dendanya besar sekali. Besar sekali, bahkan cukup di luar kemampuan kita untuk membayar denda itu. Makanya sebagai penyelenggara sedari awal kami sudah mewanti-wanti semua anggota kami memastikan bahwa tidak ada jamaah-jamaah yang akan mencoba melarikan diri. Mereka akan berefek pada kerugian akibat denda. Bukan hanya sekedar denda, bahkan izin operasionalnya bisa dicabut oleh pemerintahan Saudi. Nah ini juga berefek. Insya Allah kami akan mendukung program ini. Memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan visa atau overstay di Saudi Arabia. Di samping memang hukumannya bisa penjara Pak Eko ya. Ya, jadi apa itu Pak Firman, Pak Firman dan teman-teman melakukan screening terhadap calon jemaah untuk tidak melakukan itu? Ya, kami memastikan pertama adalah memang riwayat mereka bisa kita kaji, kemudian apa yang mereka pekerjaan mereka sebagai apa di tanah air, sebagai menjadi referensi, dan juga biasanya keluarga sebagai referensi untuk menjadi penanggung jawab. Itu kami hindarin sekali. Kami sebagai penyelenggara sangat hati-hati. Kalau kena sangat merugikan kita semuanya sebagai penyelenggara.
Yang kedua, bagi masyarakat yang melakukan itu juga sangat berbahaya sekali karena saat ini tidak ada istilahnya orang dipulangkan begitu saja, kecuali mereka harus membayar denda plus harus Benar. dipenjara. Jadi nggak ada untungnya, tidak ada untungnya sama sekali. Ya. Pak Eko, Ya. saya dapat kabar Menteri Agama kita akan berkunjung ke Saudi dalam waktu dekat, mungkin tanggal 20-an gitu, untuk dalam rangka melakukan lobby-lobby, betul nggak Pak? Pak Derajat sudah ini juga nih. Ya, rencana begitu Pak, rencana begitu. Tapi sedang kita matangkan di sini. Ya, mudah-mudahan ini jadi momen yang baik juga untuk nanti kita mengadakan pendekatan kepada pemerintah Saudi. Ya, termasuk tadi sampaikan Pak Firman. Kita intinya kami dari pemerintah sangat mendukung Pak. Kalau nanti pemerintah Saudi juga mempertimbangkan kembali ban ini supaya mereka juga akhirnya membolehkan warga kita untuk kembali masuk ke Saudi tanpa harus karantina dan sebagainya. Tapi memang saya hampir yakin mereka juga akan melihat perkembangan penanganan COVID di tanah air. Insya Allah nanti pada beberapa waktu ke depan ini, begitu kondisi COVID di tempat kita membaik, Saudi akan segera mempertimbangkan kembali. Karena tadi saya sampaikan, saya juga akan mendukung apa yang disampaikan Pak Firman, bahwa sebagai jamaah umroh terbesar kedua setelah Pakistan. Kita ini kan ngirim 1,2 juta umroh setahun. Pakistan 1,5 lah. 6. Kita nomor 2. 1,5, 1,6. Tapi daya beli kita, saya cek dengan beberapa penyelenggara umroh di sini, hotel juga, relatif lebih tinggi dibanding teman-teman dari Pakistan. Jadi ini ceruk pasar yang sangat besar sejauh menyangkut umroh bagi Saudi. Jadi mereka sangat berkepentingan untuk mengundang jamaah umroh dari kita. Tadi sampaikan Pak Firman, memang hotel-hotel bintang 4 dan 5 di sekitar Masjidil Haram, itu kebanyakan pelanggannya adalah orang Indonesia. Saya kemarin, mohon izin ya, saya sampaikan juga, saya kemarin diundang oleh pemilik Hotel Anjum. Saya kira Pak Firman juga tahu persis itu. Bagaimana Hotel Anjum, ya, hotel bintang 5, dan mayoritas 80% Pak, dari 1.700 kamar, itu penghuninya jamaah umrah Indonesia. Memang kita hanya walking distance, hanya begitu keluar langsung kemudian ada akses khusus ke Masjidil Haram. Begitu juga hotel-hotel bintang 4 dan 5 di sekitar Haram, memang betul. Hilton dan sebagainya itu mayoritas penghuninya adalah orang Indonesia. Jadi Saudi tahu betul potensi jamaah kita, baik haji maupun umroh ini ya. Jadi mereka sangat-sangat berharap supaya jamaah Indonesia juga bisa segera ke sana. Hotel Anjum itu bahkan sampai ditutup, Pak. Hanya ingin menunggu datangnya jamaah Indonesia. Coba. 1.700, Pak, kamar ditutup. Hotel itu punya 26 lift loh. Coba tuh. Hotel segede itu, semewah itu ditutup untuk menunggu jamaah umrah Indonesia. Luar biasa, Pak. Jadi saya yakin itu bukan hanya di Hotel Anjum, tapi di hotel-hotel lainnya. Jadi ini hanya menggambarkan bahwa penyelenggara umroh Saudi pun juga sangat-sangat berharap masuknya kembali jamaah umroh, dan saya yakin mereka juga ingin mendekati. Ya, artinya Pak Eko, kalau dengan penjelasan Pak Eko sebetulnya lobby kalau dari sisi Pak Firman menekan pemerintah kita, para pengusaha di Saudi juga sepertinya juga melakukan lobby dan tekanan kepada pemerintahnya sendiri ya untuk membuka akses. Pasti Pak, pasti kita tahulah siapa pemilik hotel-hotel besar itu. Tapi sekali lagi, mereka juga pemerintah Saudi juga tidak akan ingin dipermalukan hanya karena sekedar kepentingan bisnis. Mereka membuka hotel-hotel itu dan kemudian nanti WHO menegur misalnya, jangan sampai terjadi ya. Misalnya kemudian terjadi klaster baru, ya kan? Tadi itu momentum yang sangat baik ini Saudi tidak akan kehilangan lagi, Pak. Penderitaan, sacrifice yang mereka sudah lakukan untuk menurunkan angka COVID, mereka tidak akan biarkan hanya untuk memenuhi kepentingan sepihak dari beberapa pengusaha. Mereka ingin menyeimbangkan itulah Pak, kesehatan dan kepentingan ekonomi. Dan sepertinya tentunya yang dikhawatirkan bukan cuma WHO, tapi jangan sampai ini jadi pandemi yang berkepanjangan kan, nyebar lagi ke banyak. Pasti Pak, pasti. Tadi itu kalau misalnya ini berkepanjangan, justru target mereka untuk 20-an juta jamaah itu akan gagal total. Hanya karena mereka salah mengambil keputusan, katakan terburu-buru mengambil keputusan untuk membuka sekarang,
ternyata malah terjadi penyebaran yang luar biasa sehingga malah ditutup lagi. Ya, jadi mereka ingin memastikan betul ini aman, dibuka, dan insya Allah nanti target bisa tercapai. Pak Firman, kalau dari sisi Pak Firman dan teman-teman sendiri, memang punya informasi ada negara yang berhasil melakukan lobby-lobby sehingga akses untuk umroh dibuka meskipun kondisi pandemi di dalam negerinya masih morat-marit. Ya, saya tidak bisa mengatakan bahwa mereka tidak lebih baik dari Indonesia. Jadi kita bicara kepada kejadian pada 3 Februari ketika suspend terhadap 20 negara. Itu memang pertimbangannya adalah kami lihat memang COVID, ya. COVID di negara tersebut. Namun ketika pencabutan itu dilakukan 2 bulan atau 3 bulan setelahnya, itu kondisi Indonesia tidak lebih buruk dari negara-negara yang telah dicabut suspendnya. Pada saat itu contoh adalah Amerika, Inggris. Bahkan 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, Inggris itu ada varian baru, varian Inggris, selain varian Delta dari India. Itu dibebaskan dari suspend. Saya kira memang pertimbangan mau tidak mau logika kita menyatakan memang COVID adalah menjadi pertimbangan yang paling ini. Cuman kalau melihat mereka bisa membuka sebagian negara dari status suspendnya, tentu mungkin bisa faktor lobby dan sebagainya. Atau kita bisa beralasan, Indonesia memang besar karena jumlah penduduk Indonesia besar, tapi secara persentase, ya, persentase tentu kita tidak lebih besar dari negara-negara lain. Contoh negara Malaysia lah kalau tadi dibicarakan. Malaysia dengan sekian ribu dibandingkan 30 juta jamaahnya, itu secara persentase besar. Sedangkan Indonesia 26 ribu dibanding dengan 270 juta masyarakatnya, penduduknya, tentu kan persentasenya lebih kecil. Nah, kita berharap kalau saya dari segi positif aja, Mas Derajat, betul kita tidak berhak juga membicarakan angka-angka ini, menganalisa negara yang sebagaimana. Yang jelas bagi kita, saya kembali lagi mengatakan ada momen yang terbaik, Pak Konjen, keterbukaan Saudi, dia punya planning besar untuk bisa mensukseskan kegiatan ibadah umroh ini menjadi harapan Muslim dunia. Kemudian tadi Menteri Agama sudah direncanakan untuk bisa berangkat ke Saudi, berharap ke silaturahim yang dibangun, lobby yang dibangun ada menjadikan titik cerah bagi masyarakat Indonesia. Meskipun mungkin akan sia-sia juga ya selama kondisi internal di tanah air kita tidak kunjung membaik. Jadi Mas Derajat, saya melihat bukan ada faktor COVID-nya, tapi tidak menjadi dominan, ya. Karena bagi Saudi itu pentingan adalah bagaimana memenuhi persyaratan mereka. Mereka itu negara dengan persyaratan yang ketat, Pak Konjen paham betul yang tinggal sehari-hari di sana, ya kan? Nah, selama kita bisa memenuhi, nah itu kami sebagai penyelenggara punya kewajiban memastikan, memahami sistem yang dibangun oleh Saudi. Yang kedua, memastikan jamaah itu bisa taat dengan sistem yang dibangun, dengan aplikasi-aplikasi yang digunakan. Pas Derajat, di Saudi itu, kalau kita masuk ke Saudi, kita sudah dimonitor dengan GPS HP kita. HP kita itu bisa menjadi kontrol bagi mereka. Dan ini harus sudah terbiasa, Mas, jamaah umroh nanti berangkat ke Saudi. Bahwa dengan HP, dengan bukti sudah divaksin, baru bisa masuk ke beberapa tempat yang diizinkan. Nah, untuk ibadah, bahkan Pak Konjen, ya, kita mendapatkan jadwal-jadwal tetap, kapan saja. Nah, ini yang bagi kami adalah penting untuk memberi edukasi kepada anggota dan masyarakat. Ketika Indonesia diberi kesempatan, kita berharap Indonesia betul-betul firm, betul-betul menjadi negara yang membanggakan. Di sana adalah negara yang taat atas peraturan, kemudian taat atas ketentuan-ketentuan. Dan insya Allah kita semuanya menjaga keselamatan. Karena Indonesia, jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, Mas Derajat, adalah duta-duta bangsa kita berada di sana. Duta-duta bangsa yang mendoakan, tentu bukan hanya pribadinya, keluarganya, tentu kita seluruh jamaah akan mendoakan bangsa kita untuk selamat dan bisa lebih sukses dan maju lagi ke depan. Ngomong-ngomong Pak Firman, biaya umroh di masa pandemi itu berapa? Berapa kali kenaikannya? Berapa persen? Baru ada penyesuaian harga, yaitu harga referensi sebesar 26 juta ketika November kemarin umroh dibuka dan Indonesia diberi kesempatan. Sedangkan saat ini belum ada harga referensi baru. Namun saya melihat bahwa sesungguhnya tidak perlu harga referensi yang baru lagi. Dengan 26 juta itu cukup, asal suspend Indonesia bisa selesai dicabut, sehingga jamaah tidak perlu membiayai lebih akibat harus transit di negara ketiga. Nah, itu kan kebijakannya ya, kebijakan umum nih, nggak cuma umroh. Setiap orang yang berpergian ke luar negeri, begitu balik kan harus menjalani karantina di kita. Itu juga artinya berlaku buat para jemaah umroh nantinya. Itu biayanya ditanggung oleh jemaah atau memang mendapatkan keringanan? Oh, ini karena
jamaah umroh misalnya dibebaskan dari biaya karantina gitu nggak? Iya, saat ini awal-awalnya karantina itu tidak menjadi beban para jamaah, jadi menjadi biaya atas negara. Namun sekarang sudah dibebankan kepada masyarakat dan termasuk jamaah di dalamnya. Nah, dalam kesempatan ini jika diizinkan, yang paham betul tentang prosedur kami di sana itu tahapan dari A sampai Z hari per hari, Pak Konjen terus memantau. Beliau pasti tahu betul bahwa seluruhnya jamaah umroh selama di tanah suci di bawah pemantauan ketat sekali, Pak Konjen ya. Ya, PCR mereka berkali-kali, ya 2 kali PCR ketika baru datang setelah karantina, kemudian pulang PCR kembali. Insya Allah, ketama kegiatan juga monitoring sebagaimana saya sampaikan tadi di awal, barusan saya sampaikan, mereka termonitor dengan baik. Nah, saya berharap pemerintah Indonesia khususnya Satgas Covid mendapatkan informasi ini lebih lengkap sehingga bisa mempertimbangkan khusus untuk jamaah yang pulang umroh dari tanah suci bisa dikecualikan dari kewajiban karantina ketika mereka sudah lulus PCR sampai ke tanah airnya dengan kondisi negatif. Sehingga tidak menambah beban biaya lagi bagi jamaah. Bagi kami adalah Pak Draja dan Pak Konjen, bagi kami yang prioritas pertama yang harus kita berangkatkan selesainya adalah sekitar 56.000 jamaah yang sudah tertunda semenjak Februari 2020 yang lalu, 1,5 tahun yang lalu, untuk segera bisa diselesaikan amanat ini bagi mereka dan mereka selesai untuk menunaikan ibadah. Itu yang menjadi prioritas kita. Kita berharap, dan harganya pun sudah terjadi penyesuaian. Jadi kami sebagai penyelenggara berusaha menekan, jangan sampai ada tambahan-tambahan biaya lagi yang akan membeban bagi mereka untuk bisa menunaikan ibadah umrohnya. Kalau secara umum dari pemerintah ada semacam keringanan-keringanan nggak sih untuk para pengusaha travel umroh itu? Sejak masa pandemi muncul ya? Sampai saat ini Pak Derajat sebagai sektor usaha yang terdampak pertama kali. Jadi kami selalu mengklaim bahwa usaha umroh adalah usaha yang terdampak pertama kali akibat COVID ini. Karena dari tanggal 27 Februari, ketika semua hal masih normal di Indonesia, Saudi telah menutup diri ya Pak Derajat ya. Nah sampai semenjak itu sampai sekarang kami penyelenggara umroh belum mendapatkan apapun. Bentuknya subsidi kah, stimulus kah, lain sebagainya. Ini yang kami lagi bersurat berusaha untuk mendapat perhatian dari pemerintah untuk penyelenggara ini. Karena kami juga tidak mau, kita memahamin Mas Derajat, lebih dari 1,5 tahun tentu sangat berat bagi seluruh perusahaan untuk tetap survive dan tetap menjalankan usahanya karena adanya amanah-amanah dari jamaah tersebut. Ya, kita semoga apa yang kami usahakan dalam beberapa bulan terakhir ini mendapatkan solusi dari pemerintah sehingga penyelenggara ibadah umroh dan haji pun mendapatkan stimulus atau subsidi dari pemerintah. Mungkin karena jamaah kan dianggap mampu kali ya secara ekonomi sehingga tidak perlu insentif lagi. Tapi ada ini Pak Derajat, Pak Firman, mungkin sharing sedikit ya. Tentu pemerintah kita juga punya pertimbangan sendiri di bidang apa akan dilakukan misalnya pemberian keringanan. Tapi sekedar sharing ya, bukan maksud saya apa-apa. Tapi di Saudi ini pada saat tahun lalu, terutama pada saat dampak COVID ini demikian berat juga bagi Saudi, mereka juga belum memiliki pola yang baik untuk penanganan ini. Beberapa hal dilakukan untuk meringankan beban pengusaha. Contoh, 1, bagi pekerja Saudi, ini masih dibatasi pekerja Saudi. Pengusaha atau pemilik usaha boleh memberikan gajinya 60%. Jadi tidak 100%. Karena untuk mengurangi beban, daripada nanti dia dipecat, pengusaha boleh membayarkan maksimal 60% saja gajinya. Yang kedua, mal-mal itu diminta untuk memberikan keringanan, Pak, keringanan sewa. Jadi ada grace period gitu ya. Ini selama sekian bulan itu harus bebas. Nah, ini memang ada kekuatan pemaksa dari pemerintah Saudi untuk supaya pemilik mal ini membebaskan kepada tenannya biaya sewa. Ya, kemudian itu. Jadi beberapa hal yang dilakukan. Kemudian juga pemerintah Saudi untuk sewa-sewa kepada pemerintah Saudi ke perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah Saudi itu juga diberikan keringanan. Jadi diminta supaya pengusaha ini memberikan keringanan kepada mereka yang katakan menyewa, kemudian mempekerjakan pekerjanya, itu diberikan keringanan. Nah, ini termasuk juga pajak-pajak. Nah, ini insya Allah juga bisa membantu pengusaha Saudi
dalam menghadapi COVID. Nah ini saya dengar juga pemerintah Indonesia juga sedang mempertimbangkan kan langkah-langkah untuk memberikan keringanan kepada pengusaha kita. Ini sekedar membanding saja merasanya. Ya, kita terus terang berapa sektor usaha yang lain sudah mendapatkan ini Pak Derajat paham betul ya. Sektor-sektor usaha lain sudah mendapatkan subsidi Pak, bahkan ini bantuan ini segala macam. Nah, kami di sektor haji umroh belum Pak Projen. Kita berharap ini juga menjadi pemikiran insya Allah. Hal-hal demikian tentu akan membantu sekali. Misalnya dibuat edaran, contohnya boleh melakukan pemotongan gaji, tentu akan lebih mudah bagi kita kan. Kalau tidak akan menjadi berat sekali. Oke. Tapi yang jelas kita berharap kita sudah mengajukan berapa surat. Pak Eko, Pak Firman, terima kasih sudah berkenan berbagi informasi, berbagi pengetahuan dengan kami dari Detikom. Semoga apa yang diharapkan Pak Firman, apa yang sudah diperjuangkan Pak Eko dan teman-teman di Jeddah sana, pada waktunya akan memberikan atau membuahkan hasil yang kita harapkan bersama. Dan semoga tentu harapan kita ya pandemi di tanah air cepat teratasi sehingga para jemaah bisa menunaikan ibadah sesuai dengan harapan masing-masing. Pak Eko, Pak Firman, terima kasih banyak. Amin, amin. Terima kasih banyak Terima kasih, Mas Pak Derajat dan Pak Eko. Terima kasih Pak Pak Eko. Sehat selalu.